Shalom Pak Erik dan juga teman-teman. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini hambamu dapat membawakan renungan pagi. Dan sebelum itu marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi yang cerah ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Bapa berkati, Bapa sertai kami agar kiranya kami dapat menyiapkan hati kami dengan baik untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Dan kami dapat merenungkan setiap dari firman-Mu serta kami tanamkan di dalam hati setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 yang dilanjut dengan Yohanes 16 ayat 12 sampai 15 yang akan saya bacakan. Yohanes 15 ayat 26, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Ayat yang ke-27, "Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Yohanes 16 ayat 12. "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Ayat yang ke-13, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Ayat yang ke-14, "Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Ayat yang ke-15, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Amin. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas beberapa kisah dari Injil ketika para murid berada di dalam ruangan dengan pintu tertutup karena takut kepada orang-orang Yahudi. Yesus datang dan berdiri di antara mereka. Para murid dalam keadaan terkejut dan syok, mungkin menarik nafas cepat dan menahannya di sana. Tetapi mereka tidak perlu lagi menahannya selama Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan setelah mengatakan itu, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ini adalah tindakan Yesus yang agak unik, di mana nafas digunakan untuk melambangkan hadirnya dan karunia Roh Kudus. Tetapi tindakan bernafas pada para murid ini membawa kita kembali ke kitab Kejadian, Kejadian 2 ayat 7, di mana dalam penciptaan manusia, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan kemudian Dia menghembuskan nafas ke dalam lubang hidung manusia dan manusia menjadi hidup. Nafas Allah adalah nafas hidup, karunia Roh Kudus. Jadi dalam Injil, Yesus yang bangkit sedang menciptakan kembali kisah dari kitab Kejadian saat Dia mengembuskan Roh Kudus ke dalam hati murid-muridnya. Dia mengembuskan nafas kehidupan baru kepada murid-muridnya, nafas pengampunan, nafas penyembuhan, nafas kasih, dan nafas Roh Kudus. Dan kita melihat pengaruh Roh Kudus dalam diri para murid dalam bacaan pertama ketika mereka maju untuk memberitakan keajaiban Allah dalam bahasa yang berbeda, ketika Roh memberi mereka karunia dalam berbicara mereka. Dan hari ini, hari Pentakosta, ketika gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, Tuhan Yesus mengembuskan kepada kita karunia Roh Kudus. Di dalam kehidupan, kita menjalankan aktivitas yang begitu berat dengan menghela nafas yang frustasi, penuh kekecewaan, sakit hati, ketidakberdayaan, ketakutan, dan kecemasan. Kita mengeluh dengan beban dosa dan tidak mau mengampuni. Dan hari ini, saya ingin kita menghela nafas, tetapi menghela nafas yang lega. Seperti para murid dalam Injil, kita ingin menghela nafas lega karena Tuhan Yesus menawarkan damai dan pengampunan kepada kita. Kita ingin bernafas dalam damai dan pengampunan dan mengembuskan segala ketakutan dan kecemasan yang kita miliki ini. Mari teman-teman, kita memohon pada Tuhan Yesus untuk menghilangkan sumbatan sehingga kita dapat menghirup karunia Roh Kudus, dan dengan nafas Roh Kudus kita ingin maju untuk mewartakan kabar baik tentang keajaiban-keajaiban Tuhan. Mari kita ubah keluh kesah kita menjadi kelegaan karena Yesus telah mengampuni dan menyelamatkan kita. Sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk kita menghirup karunia Roh Kudus
dan dengan nafas Roh Kudus, marilah kita maju mewartakan kabar baik tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi teman-teman, selamat Hari Pentakosta, damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas berkat serta penyertaan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan renungan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya renungan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Billy dapat menjadi berkat bagi teman-teman dan juga Pak Erik dan bagi teman-teman yang menyaksikan renungan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini ya Bapa. Terutama hari ini ialah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, kiranya hidup kita diberkati oleh karya-Mu ya Bapa, oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat memulai segala kehidupan kami dengan rasa ucapan syukur, dan kami dapat menjalankannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini hanya dalam nama-Mu dan juga dalam tangan Yesus Kristus. Haleluya, amin.